Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 201, Tercela. Murid Wu Qiuan mengerut ketika dia mendengar perintah Ye Chen. Hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping. Sebagai kepala keluarga Wu, dia sangat berkuasa dan dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka di Provinsi Jiangnan, namun dia sebenarnya diminta untuk berlutut dan menerima kematian oleh seorang pemuda. Ini sungguh menghina. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen berbahaya, dia tidak merasa bahwa Ye Chen dapat mengancamnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan seorang bocah nakal yang usianya mungkin bahkan tidak sebanding dengan tahun-tahun dia berlatih seni bela diri. Wu Qiuan maju selangkah dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu terlalu sombong, dan kesombongan itu akan membuatmu terbunuh hari ini. Awalnya aku ingin menyerahkanmu pada Tang Ao, tapi sekarang aku berubah pikiran. 11 serahkan saja mayatmu padanya." Mati. Dengan raungan marah, Wu Qiuan maju selangkah, dan kekuatan seorang Grandmaster meletus, menghancurkan meja di belakangnya menjadi serpihan. Wu Qiuan melompat ke depan 3 meter, sambil mengelilingi tinjunya dengan gelombang energi. Lalu, dia menghantamkannya dengan keras ke arah Ye Chen. "Tunjukkan padaku kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong." Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Ye Chen seperti pedang. Tatapan Ye Chen sangat serius, dan dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Meskipun pihak lain berada di peringkat 192, pada peringkat Grandmaster Huaxia, kekuatannya mungkin sudah lama melampaui peringkatnya. Orang ini mungkin adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Tubuh Ye Chen tiba-tiba bergerak mundur, dan tinju Wu Qiuan melewati tubuhnya. Bang! Saat Wu Qiuan mendarat di tanah, itu menyebabkan getaran yang kuat. Beberapa retakan seperti sarang laba-laba muncul di tempat kakinya mendarat. "Dasar kecil, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus menghindar." Wu Qiuan meraung sambil menggunakan teknik Qinggong untuk bergegas menuju Ye Chen. Bang bang bang. Dia terus menghujani Ye Chen dengan pukulan, dan kecepatan pukulannya menyebabkan ledakan sonik bergema, sementara aliran energi yang dipancarkan pukulan tersebut menghancurkan tanaman, furnitur, dan dinding halaman. Ye Chen belum bergerak, karena dia ingin merasakan kekuatan salah satu seniman bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Karena Tang Ao lebih kuat dari Wu Qiuan, dia akan dapat membuat perkiraan kasar tentang kekuatan Tang Ao berdasarkan pertarungan ini. Wu Qiuan memperhatikan bahwa Ye Chen telah menghindar. Namun, entah kenapa, dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Ye Chen. Perasaan ini membuatnya sangat marah. "Bukankah tadi kamu sombong, melawan? Kenapa kamu hanya menghindar?" Wu Qiuan meraung dengan suara yang dalam. Dia meningkatkan kecepatannya, mencoba menutup semua rute pelarian Ye Chen. Mati. Telapak tangannya diarahkan langsung ke kepala Ye Chen. Pada titik ini, Ye Chen berhenti mengelak. Dia mengumpulkan ki aslinya, lalu melayangkan pukulan. Bang! Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan, dan dinding halaman villa runtuh. Pada saat yang sama, Ye Chen dan Wu Qiuan mundur. Wu Qiuan mundur 6 langkah, sementara Ye Chen mundur 3 langkah. Adegan ini mengguncang hati seluruh anggota keluarga Wu yang hadir. Siapa sangka akan ada seorang pemuda di Provinsi Jiangnan yang mampu melawan kepala keluarga secara setara. Apakah anak ini terlahir sebagai ahli bela diri? Tangan kanan Wu Qiuan sedikit gemetar. Dia bisa merasakan kerusakan akibat dampak tabrakan tadi. Kemarahan di matanya menghilang dan dia menjadi sangat serius. Dia telah menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan Ye Chen melampaui kecepatannya. Tidak mudah menjatuhkan Ye Chen. Pada saat ini, seorang murid keluarga Wu mengambil pedang panjang di aula dan melemparkannya. "Kepala keluarga Wu kami terkenal dengan keterampilan pedang kami." Bagus. Wu Qiuan menangkap pedang panjang itu dan memegangnya dengan kuat. Niat membunuhnya menyebar ke segala arah, dan auranya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Ketika para ahli keluarga Wu melihat ini, kepercayaan mereka terhadap kemenangan Wu Qiuan meningkat. Dalam pertarungan tangan kosong, keluarga Wu jelas bukan yang terkuat, tapi jika menyangkut pedang, tidak ada seorang pun di Provinsi Jiangnan yang mengaku lebih unggul dari mereka. Mereka memandang Ye Chen dengan penuh simpati. Mungkin tidak akan lama lagi anggota tubuh anak ini akan dipotong. Dia bahkan mungkin tidak punya pikiran setelah ini. Telapak tangan Wu Xinlan dipenuhi keringat. Dia ingin segera menghentikannya, tetapi seorang ahli keluarga Wu menahan bahunya. "Nona, jangan gegabah. Kepala keluarga pasti akan membunuh bocah ini." Wu Xinlan menggigit bibirnya dengan ringan,
tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Wu Xiangming, yang berada di tanah, mencoba yang terbaik untuk menopang dirinya. Rasa sakit di pinggangnya membuat seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Dia melirik Ye Chen dan berteriak sekuat tenaga, "Tuan. Ya, hati-hati dengan pedang Wu Qiyuan. Pedangnya mematikan." Sebelum dia selesai berbicara, Wu Qiyuan bergerak, dan dia mengayunkan pedang panjang itu dengan gerakan melengkung yang ganas. Ye Chen tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia melesat ke depan seperti anak panah dan meraih pergelangan tangan Wu Qiyuan. Dia baru saja akan bergerak ketika tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh sedingin es merayapi dirinya dari belakang. Seorang ahli sebenarnya telah melakukan serangan diam-diam. Ada bahaya di depan dan di belakangnya. Sungguh tercela. Ya, hati-hati. Ekspresi Wu Xiangming berubah drastis saat melihat kemunculan tiba-tiba sosok ini. Dia menyesal sebagai bawahan Ye Chen, dia tidak bisa membantu sama sekali. Ye Chen tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindar, jadi dia mengebor kelima jarinya ke pergelangan tangan Wu Qiyuan seperti pisau tajam. Dalam sekejap, darah segar muncrat. Pada saat yang sama, ahli di belakangnya membanting telapak tangannya ke punggung Ye Chen. Darah Ye Chen melonjak. Saat dia mundur, pedang menebas dadanya. Dia menggunakan teknik Azure Dragon Phantom Body untuk menghindari serangan fatal tersebut, namun tebasan tersebut merobek pakaiannya dan meninggalkan bekas darah di dadanya. Ye Chen mundur ke sudut. Kaos putih yang dikenakannya berlumuran darah merah yang mulai menetes ke tanah. Ini juga pertama kalinya Ye Chen mengalami pendarahan setelah meninggalkan pegunungan Kunlun. Dia tidak menyangka keluarga Wu akan memiliki ahli tersembunyi seperti ini, yang bahkan lebih kuat dari Wu Qiyuan. Tatapan dinginnya tertuju pada lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Wu Qiyuan juga memandang lelaki tua di sampingnya dengan heran dan berkata, "Ayah, bukankah kamu sedang mengasingkan diri? Aku bisa menangani anak ini." Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. "Jika aku tidak datang, kamu pasti sudah menjadi mayat hari ini." Begitu dia mengatakan ini, seluruh keluarga Wu terdiam, tercengang. Orang tua itu sebenarnya secara terbuka mengatakan bahwa Wu Qiyuan bukan tandingan Ye Chen. Selanjutnya, lelaki tua itu tidak ragu-ragu untuk melakukan serangan diam-diam terhadap Ye Chen. Orang tua itu memandang Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, aku akui kamu sangat kuat, tapi itu tidak berarti kamu memenuhi syarat untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Wuku. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut di depan ketiga mayat itu, bersujud 3 kali, dan kemudian melumpuhkan kultivasimu, aku bersedia melepaskanmu." Suara lelaki tua itu sangat dingin. Ye Chen tersenyum dan menjilat darah dari sudut mulutnya. Rasa haus darah di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tatapannya sedingin kedalaman jurang. Pergi ke neraka. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ye Chen benar-benar menyerang orang tua itu. Di saat yang sama, pedang kuno yang patah muncul di tangannya. Pedang Pembunuh Naga. Bab 202, Debut Pembunuh Naga. Ini adalah pedang yang sama yang diperoleh Ye Chen dari Lu Hansuang, dan itu adalah pedang spiritual. Meski rusak, kekuatannya tetap mencengangkan, karena mengandung sedikit energi spiritual di dalamnya. Ye Chen tidak pernah bermaksud menggunakan pedang Pembunuh Naga untuk melawan Wu Qiyuan, tetapi metode tercela keluarga Wu membuatnya marah. Hari ini, dia akan menggunakan darah keluarga Wu untuk memberi makan pedang Pembunuh Naga. Orang tua itu tidak menyangka Ye Chen masih berani mengambil tindakan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Namun, itu tidak akan mengubah apapun. Dia mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya saat dia mengambil pedang panjang di tanah. "Aku sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu menolak menerimanya. Karena kamu bersikeras untuk menempuh jalan menuju neraka, aku akan menggunakan hidupmu untuk menenangkan jiwa ketiga Wu itu." Lelaki tua itu mengayunkan pedang panjangnya, dan suara tajam terdengar saat gelombang energi menyapu kami. "Aku sangat menakutkan." Dia melirik ke arah Ye Chen, yang sedang menyerangnya, dan menjatuhkan pedangnya dengan tebasan keras. Pedang patah masih bisa dianggap senjata. Konyol. Detik berikutnya, aura menakutkan menguasai hatinya, dan senyuman di wajahnya membeku. Kebohongan bisa merasakan sejumlah besar pedang Qi melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang, dan dia benar-benar merasa hidupnya terancam oleh serangan ini. Tidak baik. Orang tua itu menghentikan tebasannya di tengah jalan dan segera mundur. Meninggal dunia. Sudah terlambat.
Pedang Qi yang terkondensasi dari pedang yang patah benar-benar merobek luka berdarah yang dalam di dadanya, identik dengan luka yang ditinggalkan oleh serangan pedang sebelumnya di dada Ye Chen. Lelaki tua itu terhuyung mundur selusin langkah sebelum akhirnya berhenti. Dia hampir jatuh ke tanah. Wu Qiuan ingin pergi dan membantunya, tetapi dia diusir oleh orang tua itu. Orang tua itu menenangkan diri dan menatap Ye Chen. Namun, mata pemuda itu membuat darahnya menjadi dingin. Tatapan macam apa ini? Biasa saja dan dingin. Sepertinya tidak mengandung emosi apapun yang seharusnya dimiliki manusia. Hati yang sakit sedang kacau. Selama pertempuran antara Ye Chen dan Wu Qiuan, dia menyadari bahwa meskipun kekuatan Ye Chen sangat menakutkan, kemampuan bertarung jarak dekat tidak menimbulkan ancaman fatal baginya. Namun, saat pedang ini muncul, segalanya berubah. Kekuatan tempur Ye Chen telah meningkat secara signifikan. Sekarang, Ye Chen mampu menghancurkannya secara langsung. Dari mana asal anak ini? Dia baru mengasingkan diri selama setahun, namun monster seperti itu tiba-tiba muncul di provinsi Jiangnan. Mata Ili tiba-tiba tertuju pada pedang patah di tangan Ye Chen, dan menyadari jejak energi spiritual dan niat membunuh yang melilit pedang patah itu. Itu adalah pedang spiritual. Dia akhirnya mengerti mengapa keadaan tiba-tiba berubah. Tidak mungkin pedang biasa miliknya bisa menandingi senjata spiritual, bahkan jika pedang itu rusak. Mata lelaki tua itu menyala-nyala karena keserakahan. Jika dia mendapatkan pedang spiritual ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Saat ini, Wu Qiuan juga menimpali, "Ayah, bocah ini menyembunyikan banyak rahasia. Lihatlah pil ini. Itu berasal dari dia. Jika kita bisa menjatuhkannya, keluarga Wu kita pasti akan melonjak sekali lagi." Wu Qiuan bahkan menyerahkan pil kepada lelaki tua itu. Orang tua itu melihatnya sekilas, dan pupil matanya mengerut karena terkejut. Adalah pil segar. Saat dia melihat ke arah Ye Chen lagi, tatapannya hampir fanatik. Di matanya, barang-barang itu sudah menjadi milik keluarga Wu. Mengabaikan luka-lukanya, lelaki tua itu mengambil pedang lain dan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Pil dan pedang spiritual itu akan menjadi milikku. Kamu berani mencuri barang milikku. Karena itu masalahnya, aku akan menyapu nyawamu. Ekspresi Ye Chen tenang. Serangan sebelumnya adalah serangan yang menyelidik, karena dia ingin menguji kekuatan pedang pembunuh naga. Sebenarnya, kekuatan sejatinya bukan terletak pada keterampilan bertarung jarak dekat tanpa senjata, tapi pada niat pedangnya. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu muncul di depan Ye Chen, mengayunkan pedang dalam bentuk busur yang mematikan. Serangannya begitu cepat bahkan seorang Grandmaster pun tidak bisa mengelak. Orang tua itu sudah tersenyum. Bocah kecil, biarlah ini menjadi pelajaran untuk tidak menyinggung keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan. Aku ingin tanganmu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun situasinya berbahaya, Ye Chen sebenarnya tersenyum. Senyuman itu sepertinya milik wajah iblis dari neraka. Kamu seharusnya tidak menyinggung perasaanku. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba pindah. Aura yang berkumpul di sekujur tubuhnya meledak dengan keras. Di saat yang sama, pedang pembunuh naga meledak dengan kekuatan. Nyala api yang berkedip-kedip benar-benar muncul di bilahnya yang patah. Pada saat ini, bukan hanya lelaki tua itu yang terpana, tapi semua orang juga. Mereka adalah seniman bela diri kuno, namun mereka belum pernah melihat hal aneh seperti ini sebelumnya. Dari mana asal anak ini? Orang tua itu merasakan bahaya, dan secara tidak sadar mencoba mundur, tetapi dia terlalu lemah. Karena itu, dia hanya bisa mengaum, "Semuanya, dengarkan. Serang bocah ini dengan semua yang kamu punya. Bunuh dia." Petik 2. Dia tidak punya pilihan. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ye Chen selama Ye Chen memegang pedang spiritual itu. Mereka hanya bisa menang dengan angka. Wu Qiuan dan ahli keluarga Wu mengindahkan perintah dan bergegas menuju Ye Chen. Niat membunuh mereka meresap ke seluruh villa. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Ye Chen, niat pedangnya telah terwujud di tangannya, yang menyatu dengan nyala api redup untuk melepaskan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan ke arah lelaki tua itu. Pedangku akan memenggal kepalamu hari ini. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Chen mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Lelaki tua itu ingin menghindar, namun sudah terlambat. Dia merasakan hawa dingin di lehernya dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menutupinya. Namun, aura kematian telah menyapu dirinya.
Darah segar muncrat. Bab 203, Kematian berjalan di aula. Gedebuk. Kepala lelaki tua itu jatuh ke tanah. Ekspresinya sangat terkejut, dan darahnya perlahan mengotori lantai. Pada saat ini, para ahli keluarga Wu terhenti di tengah jalan. Mereka menatap kepala lelaki tua itu di tanah, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Jantung mereka berdebar kencang. Tuan Tua Wu sebenarnya sudah mati. Pakar keluarga Wu yang paling menakutkan telah meninggal. Ada banyak legenda tentang Tuan Tua Wu di Provinsi Jiangnan, namun dia sebenarnya mati di tangan pemuda ini. Sial, ketika Wu Qiuan melihat pemandangan ini, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Muridnya menyusut dan dia menatap Ye Chen lagi. Kini, tatapannya hanya berisi keterkejutan dan ketakutan. Dalam hati, dia kini menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia seharusnya tidak menyinggung Ye Chen. Wu Qiuan melirik Wu Xiangming, dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Wu Xiangming bersedia mengkhianati keluarga Wu, dia bersedia membunuh ahli keluarga Qin. Itu semua karena pemuda ini. Juga, Wu Xiangming telah memberi kesempatan pada keluarga Wu. Namun, dia telah membuat keputusan yang salah, dan sekarang keluarga Wu harus menanggung akibatnya. Pada saat ini, hati Wu Qiuan dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Bahkan ayahnya bukan tandingan anak ini, jadi apa yang bisa dia lakukan? Di kejauhan, mata Wu Xinlan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan menutup mulutnya dengan tangannya, berusaha keras untuk tidak mengeluarkan suara. Firasatnya benar. Dia tahu ini akan terjadi. Mengapa mereka tidak mendengarkan? Mata semua orang tertuju pada pemuda itu, karena mereka semua tahu bahwa dia akan menentukan hidup dan mati keluarga Wu. Ye Chen menyingkirkan pembunuh naga dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Auranya yang kuat menyelimuti aula. Semua orang dari keluarga Wu berlutut. Suaranya sekeras guntur, dan bergema di hati anggota keluarga Wu. Celepuk. Pakar keluarga Wu di sekitar Ye Chen semuanya berlutut. Pilihan apa yang mereka punya? Mereka tidak dapat mengalahkan pemuda ini. Kaki Wu Xinlan lemas, dan wajahnya menjadi pucat saat dia juga berlutut. Hanya Wu Qiuan yang masih berdiri. Penolakannya mewakili sisa-sisa terakhir martabat keluarga Wu. Jika dia berlutut juga, itu berarti keluarga Wu telah menyerah. Aku menyuruhmu berlutut, tapi kamu tetap menolak. Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Jejak tekanan spiritualnya terfokus pada Wu Qiuan, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, lututnya pun jatuh ke tanah. Jika dia mencoba melarikan diri, dia mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, melihat ayahnya dipenggal telah merampas pemikiran logisnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan di hatinya adalah keputusasaan. Keluarga Wu pernah dianggap sebagai keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Meski sudah menurun, itu bukanlah eksistensi yang bisa dikacaukan oleh orang biasa. Namun, pada saat ini, semua orang sedang berlutut di depan seorang pria muda. Di dunia seni bela diri Huaxia, kekuatan adalah segalanya. Tidak ada yang akan mengasihani yang lemah, dan mereka juga tidak akan menutup mata ketika mereka tunduk pada yang kuat. Ya, kami tahu kami salah. Tolong selamatkan hidup kami. Untuk bertahan hidup, para ahli keluarga Wu melakukan koutou satu demi satu. Saat ini, mereka tidak peduli dengan martabat mereka. Kelangsungan hidup lebih penting. Bising, Ye Chen melepaskan beberapa bilah angin dari tangannya, memenggal kepala mereka. Lebih banyak darah menodai lantai aula. Wu Qiuan gemetar. Apakah anak ini benar-benar akan memusnahkan seluruh keluarga Wu? Ye Chen berjalan menuju Wu Qiuan perlahan. Ketika dia sampai di Wu Qiuan, dia berhenti. Saya pernah memberi kesempatan pada keluarga Wu Anda, tetapi Anda tidak menghargainya. Kamu seharusnya tidak menyentuh Wu Xiangming, dan kamu seharusnya tidak memprovokasi saya. Wu Qiuan tahu betul bahwa berdasarkan ketegasan yang ditunjukkan pemuda ini, dia pasti tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, dia tidak memilih untuk memohon belas kasihan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen, membunuhku tidak ada artinya. Kamu telah menyinggung Tang Ao, jadi kamu akan tetap mati. Meskipun Tang Ao berada di peringkat 189 dalam peringkat Grandmaster Huaxia, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sejauh yang saya tahu, dia memperoleh kesempatan 2 tahun lalu, dan kekuatannya meningkat pesat. Anda tidak punya peluang melawan dia. Hahaha. Kamu terlalu banyak bicara. Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih leher Wu Qiuan. Saat dia hendak menghabisi Wu Qiuan,
sosok cantik berjalan mendekat dan berlutut di depan Ye Chen. Ya, tolong selamatkan nyawa ayahku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Itu adalah Wu Xinlan, seperti sapi atau kuda, Ye Chen berkata dengan tenang. Ya, selama Tuan Ye bersedia melepaskan ayahku, aku bahkan bersedia tidur dengan Tuan Ye seumur hidupku, Wu Xinlan mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Ye Chen melirik Wu Xinlan dan berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan Wu Qiuan. Itu tidak mungkin. Kaca, leher Wu Qiuan patah, dan kekuatan hidupnya menghilang. Kepala keluarga Wu telah meninggal. Ini adalah prinsip Ye Chen. Tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh musuh-musuhnya. Ketika Wu Xinlan melihat ini, dia menghela nafas tanpa daya. Dia tidak merasa terlalu sedih. Semua ini adalah kesalahan ayahnya. Meskipun dia berharap untuk menyelamatkan ayahnya, itu adalah upaya terakhir yang tidak terlalu dia harapkan. Siapa yang akan membiarkan musuhnya pergi? Ye Chen melirik mayat keluarga Wu dan tatapan dinginnya tertuju pada Wu Xinlan. Wu Xiangming memperhatikan hal ini, dan takut bahkan Wu Xinlan yang tidak bersalah pun akan terlibat, jadi dia segera memohon, Tuan. Ya, Nona muda tidak sama dengan anggota keluarga Wu lainnya. Ketika saya berada dalam kesulitan, dia membela saya. Dia juga berusaha meyakinkan ayahnya agar tidak main-main dengan Tuan Ye. Memang benar, Wu Xinlan telah melakukan hal ini selama ini, namun dia tidak banyak bicara dalam urusan keluarga, jadi tidak ada yang mendengarkannya. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, kata Ye Chen dengan tenang. Mata Wu Xinlan memerah. Dia secara alami ingin hidup. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia berkata dengan tegas, pertama, aku tidak cukup kuat untuk membunuhmu, dan aku juga tidak akan pernah bisa membunuhmu. Kedua, keluarga Wu adalah satu-satunya pendukung saya. Tanpa keluarga Wu, saya bukan siapa-siapa. Bab 204, Jiang Jianfeng. Ketiga, meskipun keluarga Wu tidak lagi berpengaruh di Provinsi Jiangnan, kami masih memiliki hubungan dengan payung pelindung tertentu di ibu kota. Jika saya masih hidup, saya jamin Anda tidak akan diancam oleh keluarga Wu, atau bahkan payung pelindung itu. Ye Chen menyipitkan matanya dan mengembunkan setetes esensi darah di jarinya. Apakah kamu bersedia menerima esensi darah ini? Hanya jika kamu melakukannya, aku bisa melepaskanmu. Wu Xinlan melihat setetes esensi darah dan mengertakkan giginya. Aku bersedia. Beberapa saat kemudian, esensi darah mengalir ke dahinya. Setelah itu, Ye Chen mengabaikan Wu Xinlan dan mengalihkan perhatiannya ke Wu Xiangming yang terluka parah. Melihat tubuhnya yang penuh bekas luka, dia menghela nafas panjang. Tidak hanya banyak tulang Wu Xiangming yang patah, tetapi wajahnya juga bengkak dan berubah bentuk. Dia telah dipukuli hingga kondisinya menyedihkan, dan pada dasarnya lumpuh. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah membalaskan dendamku, tapi sepertinya aku tidak bisa lagi melayanimu lagi. Mata Wu Xiangming dipenuhi tekad dan rasa sakit. Saya lumpuh sekarang, jadi biarkan saya menjaga diri saya sendiri. Ye Chen memadatkan aliran ki sejati di tangannya dan mengirimkannya melalui jarinya ke tubuh Wu Xiangming. Arus hangat perlahan mengalir melalui anggota tubuh dan tulang Wu Xiangming. Selama aku di sini, kamu tidak akan cacat. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kamu pasti akan pulih. Wu Xiangming merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan yang membuatnya takjub, menemukan bahwa luka-lukanya pulih dengan cepat. Matanya melebar. Dia tidak tahu keajaiban apa yang telah dilakukan Ye Chen, tapi dia sangat berterima kasih. Tidak lama kemudian, Ye Chen berdiri dan berkata kepada Wu Xinlan, siapkan pena dan kertas untuk saya. Ya, Tuan kamu. Wu Xinlan segera pergi ke kamarnya untuk mengambil apa yang diminta. Kemudian, Ye Chen menulis resep dan menginstruksikannya, pergi ke toko obat tradisional terbaik di Provinsi Jiangnan dan dapatkan apa yang tercantum di resepnya. Berikan Wu Xiangming 3 ramuan sehari. Karena Wu Xiangming tidak bisa bergerak, dia hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Senior Wu dulunya adalah rekan tandingku, jadi dia bisa dianggap sebagai guruku sampai batas tertentu. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Wu Xinlan sedikit bingung. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bertanya, Tuan. Ya, apakah kamu benar-benar tidak perlu mengirimnya ke rumah sakit? Peralatan di rumah sakit mungkin lebih baik. Keluarga Wu saya kebetulan mengenal seorang dokter surgawi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, jika dibandingkan dengan saya, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk disebut dokter surgawi.
Ye Chen memberi Wu Xiangming beberapa instruksi lagi dan pergi. Dia percaya bahwa Wu Xinlan pasti akan menangani urusan keluarga Wu dengan baik. Namun, keluarga Wu pada dasarnya dimusnahkan olehnya, jadi beberapa orang di Provinsi Jiangnan mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak hari ini. Ye Chen kembali ke area villa dan melihat sebuah SUV hitam diparkir tidak jauh dari situ. Dia berjalan mendekat untuk melihat dan segera, jendela terbuka, memperlihatkan wajah Yingqing. Ten, kamu. Ye Chen mengangguk. Dia menduga Zhong Weishan pasti telah menyelesaikan tugasnya. Dia membuka pintu mobil dan masuk. Ruang di dalamnya cukup luas. Itu seperti mobile workstation dengan dua komputer yang berjalan. Lei Shuwei juga ada di sini. Apakah Zhong Weishan telah mensimulasikan potret itu? Ye Chen duduk dan bertanya. Lei Shuwei mengangguk dan menyerahkan foto di tangannya. Menurut ingatan Zhong Weishan, orang di foto ini seharusnya memiliki 90% kemiripan dengan pria misterius yang muncul dalam kasus Cloud Lake Manor. Ye Chen mengambil foto itu dan melihatnya sekilas. Sekarang setelah dia melihat gambaran yang tepat dari pria itu, dia menyadari bahwa pria misterius ini sebenarnya mirip dengan ibunya. Namun, temperamen mereka sangat berbeda. Yang satu lembut, yang lainnya dingin. Mata pria itu sangat arogan dan sombong. Lei Shuwei secara alami memperhatikan reaksi Ye Chen. Dia menjelaskan, beberapa pakar ilmiah kami dari Dragon Soul berpikir bahwa orang ini kemungkinan besar memiliki hubungan darah dengan ibumu. Juga, kami telah menemukan informasi tentang orang ini melalui database Dragon Soul. Ye Chen tercengang. Tatapannya berubah tajam saat dia bertanya dengan tegas, siapa namanya? Di mana dia? Saya ingin segera bertemu orang ini. Lei Shuwei menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, database jiwa naga hanya berisi satu informasi tentang orang ini, yaitu namanya adalah Jiang Jianfeng. Informasi lainnya kosong. Saya melakukan penyelidikan terhadap orang ini melalui jaringan gelap dan saluran lainnya, tetapi tidak ada informasi penting tentang orang ini. Sepertinya semua informasi mengenai orang ini terlindungi, bahkan dari kita. Ye Chen menggumamkan nama itu dan semakin mengerutkan kening. Jiang Jianfeng, nama ibuku adalah Jiang Rong, keduanya memiliki nama keluarga Jiang, dan mereka terlihat sangat mirip. Ye Chen mengingat ibunya yang lembut dan murah hati. Dia dan ayahnya selalu memiliki hubungan cinta, tapi selalu ada pertanyaan yang terlintas di benaknya sejak dia masih muda. Ini karena dia tidak memiliki kakek dan nenek dan belum pernah bertemu dengan teman atau kerabat ibunya. Ketika dia masih muda, dia bertanya kepada ibunya tentang hal itu, tetapi ibunya selalu tersenyum dan mengatakan bahwa dia dilahirkan di desa pegunungan kecil yang jauh, dan tidak nyaman baginya untuk pulang. Ayahnya selalu mengubah topik pembicaraan kali ini. Orang tuanya pun seolah tak mau menyinggung masalah tersebut. Dia juga telah memperhatikan berkali-kali bahwa ibunya menatap kosong ke arah utara dengan air mata berlinang. Rasanya sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Sekarang, Ye Chen menyadari bahwa penyelidikannya terhadap insiden di Cloud Lake Manor saat itu mengungkap sebagian masa lalu keluarganya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Mengapa kepala suku Long yang tidak dikenal di ibu kota itu ingin menghancurkan keluarga Ye? Mengapa jenazah orang tuanya dibawa pergi? Siapa pria bernama Jiang Jianfeng ini? Mengapa ibunya selalu melihat ke utara dengan penuh kerinduan? Apa sebenarnya yang terjadi pada orang tuanya? Pada saat ini, aura mengerikan muncul di sekitar tubuh Ye Chen. Seketika suasana di dalam mobil berubah. Lei Shuwei dan Yingqing mencoba yang terbaik untuk menahan aura ini, tetapi sia-sia. Rasanya seperti sepasang tangan tanpa ampun mencekik tenggorokan mereka, dan mereka berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Ten, kamu. Yingqing menangis sedih. Saat itulah Ye Chen kembali sadar dan dengan cepat menahan auranya. Saya sedikit melamun sekarang, Ye Chen menjelaskan. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan melihat ke arah Lei Shuwei, bertanya, Anda mengatakan bahwa informasi Jiang Jianfeng dilindungi. Apa sebenarnya situasi di balik hal itu? Ten, ya, hanya ada dua kemungkinan di mana Huaxia akan melakukan ini. Pertama, identitas orang ini sangat istimewa bagi negara ini. Kedua, orang ini berasal dari keluarga seni bela diri khusus di Huaxia. Bab 205, Hadiah Ulang Tahun. Ye Chen mengangguk. Dia menduga itu yang terakhir. Saat ini, dia masih memiliki beberapa keraguan. Karena Jiang Jianfeng berasal dari keluarga seni bela diri, mengapa ibunya tidak memiliki yayasan seni bela diri? Saat itu, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Terlebih lagi,
Dari kelihatannya, keluarga di belakang ibunya tidaklah lemah, dan fakta bahwa Jiang Jianfeng muncul di Cloud Lake Manor berarti pihak lain mengetahui apa yang sedang terjadi. Kalau begitu, mengapa mereka tidak mencegah tragedi tersebut? Mengapa mereka memilih mengambil jenazah orang tuanya untuk menipu dunia? Sebenarnya, ada informasi lain yang saya tidak yakin apakah harus saya ceritakan kepada Anda, kata Lei Suwei ragu-ragu. Berbicara, Lei Suwei mengertakkan gigi dan berkata, pakar yang menduduki peringkat ke-9 di peringkat Grandmaster Huaxia juga bernama Jiang Jianfeng. Bang, Ye Chen merasa hatinya seperti dipalu-palu ketika mendengar ini. Peringkat ke-9 di peringkat Grandmaster Huaxia. Orang ini pada dasarnya adalah salah satu pakar terkemuka di Huaxia. Selama periode waktu ini, Ye Chen telah membunuh beberapa ahli, dan kekuatan tempurnya mungkin antara peringkat 150 hingga 200. Tentu saja, ini sebelumnya dianggap sebagai makam samsara yang menentang surga. Batu nisan kedua dapat diaktifkan sekarang, dan batu nisan ketiga sekarang menunjukkan tanda-tanda pelepasan segel. Dengan ini, dia percaya bahwa dia akan mampu menghadapi salah satu Grandmaster Huaxia. Meskipun para ahli itu mungkin didukung oleh keluarga seni bela diri terkemuka, dia didukung oleh 100 ahli kuno yang perkasa. Tubuh Ye Chen tiba-tiba meledak dengan percaya diri. Dia memandang Lei Suwei dan Yingqing dan berkata, jika Anda menemukan informasi lain tentang Jiang Jianfeng, Anda harus segera memberi tahu saya. Baiklah, Tuan. Kamu, apakah ada hal lain? Ye Chen bertanya. Ya, ada satu hal lagi, kata Yingqing saat ini. Apakah kamu ingat orang-orang dari perkumpulan Kaisar Bela Diri Negara Mutiara yang kamu bunuh di River City? Ye Chen mengangguk. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka datang ke sini untuk membalas dendam? Yingqing menggelengkan kepalanya. Belum, tapi baru-baru ini, ada berita dari Kerajaan Mutiara bahwa perkumpulan Kaisar Bela Diri mungkin akan mengambil tindakan terhadap Huaxia dalam waktu dekat. Saya curiga mereka juga akan mengejar Tuan Ye pada saat yang sama. Ye Chen mencibir. Dia membuka pintu mobil dan berkata dengan tenang, jika perkumpulan Kaisar Bela Diri berani melangkah ke Huaxia, aku akan membuat mereka benar-benar merasa takut. Dengan itu, pintu mobil tertutup, meninggalkan Lei Suwei dan Yingqing di dalam. Pada saat yang sama, di Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, Tang Ao tidak tidur sepanjang malam. Tahun ini seharusnya menjadi tahun yang meriah, karena ulang tahunnya yang ke-60 akan segera tiba. Namun, tahun ini ternyata menjadi tahun yang kurang beruntung. Bahkan putranya yang berharga pun telah meninggal. Dia tidak dapat menemukan pembunuhnya meskipun ada orang yang mencari di seluruh kota. Sebenarnya masih ada orang yang menyadari kalau yang ada di foto itu adalah Ye Chen. Namun, ketika orang-orang itu menemukannya dan ingin melaporkannya kepada atasan mereka, mereka dibunuh oleh pasukan khusus Ye Lingtian, Aula Kegelapan, sebelum mereka dapat membocorkan rahasianya. Meskipun Ye Chen mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan Aula Kegelapan, Ye Lingtian diam-diam membereskan kekacauan Ye Chen. Inilah yang harus dilakukan seorang bawahan. Berkat usahanya, usaha Tang Ao tidak membuahkan hasil. Saat ini, dia hampir menjadi gila. Pak, Tang Ao membanting telapak tangannya ke atas meja dan memarahi orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri, apakah kalian semua tidak berguna? Anda mencari di seluruh provinsi Jiangnan dan hanya menemukan beberapa anak dengan angka serupa. Aku menginginkan pembunuhnya. Jelas bukan salah satu dari orang-orang ini. Wajah bawahannya pucat, dan tidak ada yang berani berbicara. Tang Ao menahan amarahnya dan melanjutkan, saya akan memberi waktu 3 hari lagi kepada semua orang. Jika Anda masih tidak dapat menemukan pembunuhnya, saya akan mengeluarkan Anda semua dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Mendengar ini, semua orang tersentak. Mereka bukanlah pelakunya, namun merekalah yang harus menanggung kemarahan Tang Ao. Saat ini, seorang wakil presiden berkata dengan ragu-ragu, Presiden Tang, jangan marah. Ini ulang tahunmu yang ke-60 dalam beberapa hari. Kami pasti akan menemukan orang ini sebelum itu. Jangan bicara tentang ulang tahunku yang ke-60. Tang Ao menjadi semakin marah. Saya bahkan tidak punya anak laki-laki lagi. Sial, aku bahkan tidak bisa menemukan kepalanya. Siapa yang peduli dengan ulang tahun? Segera setelah dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berdiri dan buru-buru berkata, Presiden Tang, Anda tidak boleh mengatakan itu. Segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan akhir-akhir ini. Pertama, Yuan Jingfu meninggal,
lalu hilangnya wakil presiden lainnya, dan sekarang insiden dengan putra Anda. Presiden Tang, sepertinya ada sesuatu atau seseorang di balik semua ini. Mendengar ini, Tang Ao menjadi sedikit tenang. Dia memandang lelaki tua itu dengan serius dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Tang, tahun ini adalah tahun kelahiran Anda. Ini adalah tahun di mana segalanya akan menjadi salah. Satu-satunya cara untuk memutus siklus jahat ini adalah dengan mengubah keberuntungan Anda. Cara yang paling cocok saat ini tidak diragukan lagi adalah perayaan ulang tahunmu yang ke-60. TN, dalam zodiak Tiongkok, tahun kelahiran dianggap sebagai tahun di mana banyak hal yang tidak menentu, dan sampai batas tertentu, hal-hal buruk akan terjadi dalam hidup seseorang. Seniman bela diri kuno percaya pada hal metafisik semacam ini. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Tang Ao mengangguk. Kalau begitu, dia benar-benar perlu mengubah peruntungannya. Jika hal ini terus berlanjut, keadaan akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, terima kasih, Penatua Ren. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan untuk perayaan ulang tahun. Tidak apa-apa jika mengadakannya sebagai perayaan skala kecil. Meskipun aku seharusnya tidak melakukan ini mengingat apa yang terjadi pada Yuan Xuan, akan merepotkan jika aku tidak segera menyelesaikan situasi ini. Tiba-tiba, seorang anggota staf asosiasi bergegas masuk dengan sebuah kotak di tangannya. Presiden Tang, seseorang baru saja mengirimkan kotak ini. Dia bilang itu untukmu, dan dia ingin merayakan ulang tahunmu yang ke-60 lebih awal. Mata Tang Ao menyipit saat dia melihat ke kotak yang indah itu. Dia mengangguk dan berkata, letakkan. Setiap tahun di hari ulang tahunnya, orang-orang akan memberinya segala macam hal agar bisa dekat dengannya. Ia tidak menyangka beberapa semut akan mengambil tindakan secepat itu tahun ini. Anggota staf hendak meletakkan kotak itu ketika Tang Ao mengendus dan mencium sesuatu yang aneh. Dia berubah pikiran dan memerintahkan, bawa kemari. Ya Pak, anggota staf dengan hati-hati meletakkan kotak itu di atas meja di depan Tang Ao. Tang Ao mengulurkan tangannya dan membukanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa detik kemudian, mata semua orang dipenuhi ketakutan, dan mereka hampir berhenti bernapas. Anggota staf itu jatuh ke tanah, punggungnya basah oleh keringat. Tang Ao bahkan lebih menderita. Esensi darahnya melonjak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Yang disebut hadiah ini sebenarnya adalah kepala putranya. Bab 206, Pemburu. Tang Ao telah menyadari ada yang salah dengan hadiah itu sejak awal, tetapi tidak menyangka itu adalah kepala putranya. Ini adalah ancaman dan penghinaan yang terang-terangan. Puci, Tang Ao memuntahkan seteguk darah lagi. Tidak ada yang berani mengancamnya seperti ini. Orang-orang di dekatnya buru-buru pergi membantu dan mendukung Tang Ao, tetapi diusir. Pak, Tang Ao menahan rasa sakit dan meninju dinding. Inilah satu-satunya cara dia melampiaskan amarahnya. Bang! Batu bata yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Debu dan puing memenuhi seluruh ruangan. Beberapa detik kemudian, Tang Ao meraih orang yang membawa hadiah itu dan mengangkat lehernya ke udara. Katakan padaku, siapa yang mengirim barang ini ke sini dan kemana dia pergi? Pria itu sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak dapat berbicara. Dia menunjuk keluar dan berkata dengan suara gemetar, dia memakai kacamata hitam, dia sedang menuju jalan Changbang. Bang! Anggota staf itu terlempar ke dinding juga, dan mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, hembusan angin kencang bertiup melintasi ruang pertemuan saat Tang Ao bergegas keluar dengan marah. Setengah jam kemudian, Tang Ao kembali dengan ekspresi gelap dan mata merah. Dia tampak sangat menakutkan. Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kerumunan. Sepertinya anak itu menyatakan perang terhadapku. Bagus. Sangat bagus. Saya ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Saat ini, telepon di atas meja berdering. Tang Ao ragu-ragu. Dengan semua yang terjadi padanya bulan ini, dia khawatir itu akan menjadi berita buruk lagi. Namun, setelah beberapa detik, dia tetap mengangkat teleponnya. Tang Ao berbicara. Ada apa? Segera, ekspresi Tang Ao berubah dan tatapannya menjadi dingin. Bibirnya sedikit bergetar saat dia berkata kepada orang di bawahnya, sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Wu. 1 detik, 2 detik, ruangan itu sangat sunyi. Bahkan suara nafas pun tertahan. Semua orang berdiri terpaku di tanah seperti patung. Mendesis. Ketika mereka akhirnya bereaksi,
semua orang menghirup udara dingin yang tajam. Sial, itu adalah berita yang lebih buruk lagi. Tang Ao melirik kerumunan dan berkata, mulai sekarang, cari orang itu di seluruh kota. Juga, karena kita belum tahu siapa nama anak ini saat ini, sebut saja dia Hunter. Tetapi aku ingin melihat siapa yang akhirnya memburu siapa. Beberapa kata terakhir hampir diteriakkan oleh Tang Ao. Villa Mingcui. Ye Chen baru saja berbaring di sofa ketika ada panggilan datang. Itu adalah Ma Weiqi. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dan dia berkata dengan tenang, apakah Tang Ao menerima hadiah? Sudut mulut Ma Weiqi bergerak sedikit saat dia mengangguk. Ya, dia langsung muntah darah. Ini pertama kalinya saya melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Namun, Tuan Ye, Anda harus bersiap. Tang Ao menjadi semakin marah karena dia tidak dapat menemukanmu. Dia bahkan memberimu nama kode, Hunter, segalanya menjadi semakin buruk. Mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk berhenti, Tuan Ye. Pemburu, menarik. Ye Chen sedang dalam suasana hati yang baik dan bertanya, apakah pesta ulang tahun Tang Ao masih akan diadakan? Ma Weiqi mengangguk. Ini seharusnya tetap terjadi. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar ingin berbuat sejauh itu? Akankah sesuatu terjadi? Bagaimanapun, kekuatan Tang Ao saat ini kemungkinan besar jauh lebih tinggi dari peringkatnya. Selain itu, akan ada banyak ahli kuat yang hadir di perjamuan tersebut. Bahkan jika Anda ingin mengintimidasi orang lain, metode ini terlalu ekstrim. Panggilan itu berakhir. Ye Chen melihat waktu dan menyadari bahwa Sun Yi dan Xia Ruoxue belum kembali, jadi dia mengeluarkan pedang pembunuh naga. Setelah menyaksikan kekuatannya sebelumnya, dia tidak sabar untuk memperbaikinya kembali. Ye Chen tidak tahu cara memperbaiki senjata, tetapi sebagian dari pengetahuan yang diberikan Luo Yuntian kepadanya termasuk metode untuk menempa kembali pedang yang patah. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pedang pembunuh naga, dan aura jahat samar meluap darinya. Sebelum dia bisa menyentuhnya, ada luka di telapak tangannya. Meski saya punya metode reforging, namun membutuhkan banyak bahan dan sedikit merepotkan. Namun, Ye Lingtian seharusnya mampu menangani sebagian besarnya. Hal yang paling merepotkan saat ini adalah bahan utama pedang ini. Saya tidak tahu dari bahan apa pedang ini dibuat, gumam Ye Chen. Begitu dia selesai berbicara, mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak masuk ke villa? Pada saat ini, sosok cantik muncul di depan Ye Chen. Itu adalah Lu Hansuang dari Istana Suemei. Lu Hansuang memandang Ye Chen selama beberapa detik dan berkata, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Istana Suemei tidak akan menyerangmu untuk sementara waktu. Aku sudah menyembunyikan beritanya. Ye Chen tertegun, dan menatap Lu Hansuang dengan penuh minat. Bab 207, Asal-Usul. Menyadari kurangnya respon Ye Chen, pandangan Lu Hansuang tertuju pada pedang patah di tangannya, dan segera menemukan jawabannya. Ye Chen, apakah kamu berencana untuk menempa kembali pedang ini? Ye Chen tidak segera mengusir Lu Hansuang. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan pedang pembunuh naga darinya. Kemungkinan besar dia mengetahui sesuatu tentang pedang itu, jadi dia bertanya, Lu Hansuang, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Mata indah Lu Hansuang menatap Ye Chen. Dia tidak menjawabnya secara langsung, tetapi memilih untuk mengatakan, jika kamu ingin aku menjawabnya, baiklah. Aku ingin tahu satu hal. Ye Chen sedikit marah. Dia mengemukakan syarat sekarang. Berbicara, apakah Anda ada hubungannya dengan pemusnahan keluarga Wu dan pemenggalan kepala putra Tang Ao? Sebagai anggota Istana Suemei, Lu Hansuang secara alami mengetahui apa yang terjadi di Provinsi Jiangnan selama beberapa hari terakhir. Ketika dia melihat punggung pria di foto, dia langsung teringat pada Ye Chen. Namun, meskipun Ye Chen sangat kuat, tidak mudah menghancurkan keluarga Wu. Inilah sebabnya dia tidak yakin apakah itu perbuatannya atau bukan. Aku membunuh mereka. Suara Ye Chen menghilang perlahan. Dia mengira pihak lain akan menanyakan sesuatu yang penting, tapi masalahnya seperti ini. Meskipun Lu Hansuang sudah siap secara mental, dia tidak bisa menahan nafas ketika mendengar Ye Chen mengakuinya. Bahkan cara dia memandang Ye Chen berubah. Anak ini sebenarnya sangat kuat sehingga dia dengan mudah menghancurkan keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Kemudian, Lu Hansuang diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak menjadikan orang ini musuh. Jadi, Anda adalah pemburu yang telah membuat banyak kekuatan di Provinsi Jiangnan gemetar ketakutan. Kalau dipikir-pikir lagi,
Anda membunuh ahli istana Suemei tanpa rasa takut akan dampaknya hari itu. Bagiku, itu adalah masalah besar, tetapi bagimu, itu mungkin masalah kecil, gumam Lu Hansuang. Sekarang kamu sudah tahu, bukankah sebaiknya kamu memberitahuku tentang pedang pembunuh naga? Pedang pembunuh naga. Lu Hansuang tersadar dari lamunannya. Dia melirik pedang yang patah itu dan menyadari bahwa itu adalah nama yang diberikan Ye Chen. Dia tidak membuang waktu dan berkata, saya memperoleh pedang ini secara tidak sengaja ketika saya membunuh seseorang. Orang itu menyembunyikan pedang ini dengan sangat baik ketika dia masih hidup. Saya tahu itu sangat berharga, jadi saya menyimpannya. Bertahun-tahun, saya telah menyelidiki asal-usul pedang ini. Dia melirik Ye Chen dan melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan penuh minat. Pedang ini ditempa oleh ahli pedang jenius Su Hongqi 200 tahun yang lalu, dan dia membutuhkan waktu 3 tahun penuh untuk menempanya. Dia mencurahkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Namun, saat pedang ini ditempa, dia juga mendapat serangan balik dan tidak selamat. Setelah itu, pedang itu menghilang. Tak seorang pun mengetahui kemana perginya atau siapa pemiliknya hingga saya menemukannya. Namun, pada saat itu, pedang tersebut sudah menjadi pedang patah. Aku pernah berpikir untuk mencari seseorang untuk menempa kembali pedang, tapi ada terlalu banyak hal yang dibutuhkan. Faktanya, tidak ada satupun ahli pedang di Huaxia yang bisa dibandingkan dengan Su Hongqi. Setelah itu, aku mengesampingkan masalah ini. Ye Chen, jika Anda ingin menempa kembali pedang ini, saya dapat memberi Anda beberapa informasi berguna. Bahan utama yang digunakan Su Hongqi untuk menempa pedang ini sangatlah langka. Anda mungkin tidak dapat menemukan yang kedua meskipun Anda mencari di seluruh negeri. Namun, keturunan Su Hongqi sebenarnya memiliki sisa bahan yang digunakan untuk menempa pedang ini. Di mana keturunan Su Hongqi sekarang? Ye Chen bertanya dengan gembira. Mata indah Lu Hansuang menoleh dan dia berkata dengan ringan, keluarga Zhu di provinsi Jiangnan. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chen langsung teringat pada Zhu Rende dan Zhu Zixuan dari River City. Jika dia mengingatnya dengan benar, keluarga Zhu di kota sungai adalah cabang dari keluarga Zhu di provinsi Jiangnan. Namun, apakah keluarga Zhu tidak berspesialisasi dalam pengobatan tradisional? Kapan mereka mulai menempa pedang? Seolah merasakan kebingungan Ye Chen, Lu Hansuang menjelaskan, di permukaan, keluarga Zhu di provinsi Jiangnan adalah pedagang tanaman obat terbesar di Huaxia Tenggara. Mereka juga terkenal dalam pengobatan tradisional. Namun, tidak sesederhana itu. Bisnis jamu hanyalah kedok bagi keluarga Zhu. Keluarga Zhu di provinsi Jiangnan kelihatannya tidak berbahaya, namun kenyataannya, keluarga-keluarga seni bela diri terbaik itu tidak berani memprovokasi mereka. Apa kamu tahu kenapa? Lu Hansuang melihat ekspresi bingung Ye Chen dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Ye Chen tidak berkata apa-apa, jadi Lu Hansuang melanjutkan, nenek moyang keluarga Zhu memalsukan senjata pribadi untuk banyak ahli. Dengan hubungan mereka dengan para ahli ini, siapa yang berani menyentuh keluarga Zhu? Setelah mengatakan ini, tiba-tiba ada gerakan di luar pintu. Xia Ruoxue dan Sun Yi telah kembali. Saya pergi. Jaga dirimu baik-baik. Lu Hansuang kemudian menghilang dari pandangan Ye Chen. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Sun Yi melirik Ye Chen di sofa, lalu melihat sekeliling dan bertanya, Ye Chen, kenapa aku baru saja mendengar suara seorang gadis di luar? Xia Ruoxue juga mengerutkan kening dan mengamati ruangan itu, tapi dia tidak melihat siapapun. Kamu tidak diam-diam membawa seorang wanita ke villa, kan? Ye Chen tersenyum dan memandang kedua gadis itu. Dengan kalian berdua di sini, apakah aku masih perlu membawa wanita masuk? Petik 2. Sun Yi dan Xia Ruoxue tersipu. Lidahmu fasih, tapi apa yang kamu katakan itu benar. Ye Chen mengobrol sebentar dengan kedua gadis itu, lalu pergi ke balkon di lantai 3 untuk merokok dan menghubungi nomor Zhu Rende. Zhu Rende dan Zhu Zixuan seharusnya masih berada di Virtuous Benevolence Hall. Segera, panggilan itu tersambung. Ten, kamu. Suara hormat Zhu Rende terdengar dari ujung telepon. Ya, ini aku. Penatua Zhu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Terima kasih telah bertanya pada Tuan Ye. Saya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, saya dengar Tuan Ye pergi ke provinsi Jiangnan. Jika ada kesempatan, kita bisa bertemu. Anda juga berada di provinsi Jiangnan. Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Itu benar. Keluarga utama akan mengadakan pertemuan selama beberapa hari ke depan.
Zixuan dan saya akan berada di kediaman keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan. Ye Chen sangat senang dan dengan cepat berkata, tidak perlu menunggu. Ayo bertemu sekarang. Kamu ada di mana? Aku akan mendatangimu. Ekspresi Zhu Rende sedikit berubah. Meski merasa aneh, dia tetap membuat reservasi di kedai teh dekat kediaman keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan dan mengirimkan alamatnya ke Ye Chen. Setengah jam kemudian, Ye Chen tiba di kamar pribadi di kedai teh, dan menemukan bahwa Zhu Rende dan Zhu Zixuan telah tiba. Ya, keduanya menyambutnya dengan hormat. Ye Chen mengangguk dan duduk. Setelah berbasa-basi dengan mereka berdua, dia memberitahu mereka tentang pedang pembunuh naga. Tentu saja, dia telah meninggalkan beberapa detail penting. Zhu Rende mengangkat alis putihnya karena terkejut dan bertanya, Tuan. Ya, apakah kamu ingin bahan untuk menempa kembali pedang? Iya, bukannya saya menginginkan materinya. Saya harus memilikinya. Ye Chen tidak bisa menggunakan pedang patah selamanya. Entah itu untuk saat ini atau di masa depan, pedang pembunuh naga harus ditempa ulang. Bab 208, Situasi Sulit. Zhu Rende berpikir sejenak dan berkata, Tuan. Ya, salah satu nenek moyang keluarga Zhu memang seorang ahli pedang yang jenius. Saya sebenarnya pernah mendengar tentang bahan pedang yang Anda sebutkan. Namun, itu dianggap sebagai harta karun keluarga Zhu. Kecil kemungkinannya akan diberikan kepada pihak luar. Juga, materinya ada pada kepala keluarga saat ini. Mengingat temperamennya yang berapi-api, mustahil mengambil sesuatu darinya. Namun, karena Tuan Ye sangat membutuhkannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki masalah ini dan menanyakan apakah itu mungkin. Namun, jika saya tidak berhasil, saya harap Tuan Ye tidak keberatan. Zhu Rende tidak menyangka bahwa Ye Chen bahkan berani mengingini harta keluarga Zhu. Bahan yang digunakan untuk menempa pedang pembunuh naga sungguh luar biasa. Jika tidak, keluarga Zhu tidak akan berusaha keras untuk menjaganya selama ratusan tahun. Intinya, Ye Chen meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ye Chen tahu bahwa Zhu Rende berada dalam posisi yang sulit dan berkata, Penatua Zhu, jika saya menggunakan pil atau barang berharga lainnya untuk menukarnya, apakah kepala keluarga akan setuju? Keluarga besar adalah semua eksistensi yang fokus pada manfaat. Selama manfaatnya cukup, hati yang paling keras kepala pun bisa tergerak. Ini, Zhu Rende ragu-ragu. Apa yang Ye Chen katakan bukan tanpa alasan. Jika Ye Chen benar-benar ingin mendapatkan materi itu, mungkin tidak sepenuhnya mustahil dengan metode ini. Apalagi dia tahu bahwa Ye Chen punya rahasia besar. Mungkin dia memang punya sesuatu yang bisa menggoda kepala keluarga. Bagaimana kalau begini, Tuan Ye, saya akan memperkenalkan Anda padanya. Namun, saat ini sedang ada pertemuan keluarga, jadi mungkin tidak akan berhasil. Terlebih lagi, status saya di keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan tidak tinggi. Jika kepala keluarga tidak ingin bertemu denganmu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Chen mengangguk. Saya tidak akan memaksakan masalah ini. Terima kasih, Penatua Zhu. 10 menit kemudian, di kediaman keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan. Bangunan bergaya tradisional mengelilingi kompleks villa, dan di tengahnya terdapat alun-alun taman yang besar. Besar kecilnya tempat tinggal sebuah keluarga seringkali berkorelasi dengan seberapa kuat mereka, dan keluarga Zhu jelas merupakan masalah besar. Berkat pertemuan keluarga yang sedang berlangsung, villa menjadi sangat ramai. Zhu Rende memimpin Ye Chen berjalan jauh sebelum mereka tiba di sebuah gerbang besar. Dia kemudian menginstruksikan Ye Chen, Tuan. Ya, harap tunggu sebentar. Aku akan bertanya. Dengan itu, Zhu Rende berjalan mendekat dan berkata kepada dua ahli yang berdiri di luar pintu, Tuanku, jam 1 pagi Zhu Rende dari keluarga cabang River City. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepada kepala keluarga. Keduanya melepaskan auranya dan melirik Zhu Rende. Mereka berkata dengan dingin, ada apa? Beritahu saja kami. Zhu Rende berpikir sejenak dan berkata, saya ingin memperkenalkan bakat muda kepada kepala keluarga. Mata kedua pria itu langsung tertuju pada Ye Chen, yang tidak jauh darinya. Meskipun Ye Chen memiliki temperamen yang luar biasa, dia masih terlalu muda. Sekalipun identitasnya luar biasa, seharusnya orang yang lebih tua di belakang pemuda inilah yang seharusnya datang menemui kepala keluarga. Ini jelas sedikit meremehkan. Karena itu, keduanya langsung menolak. Zhu Rende, mengapa kamu membawa orang luar ke kediaman keluarga Zhu selama pertemuan keluarga? Juga, kepala keluarga memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Enyah.
Meskipun keduanya adalah penjaga gerbang, mereka sama sekali tidak menghormati Zurende. Sikap mereka sangat pantang menyerah. Zurende tahu inilah hasilnya, jadi dia mengucapkan terima kasih singkat kepada mereka dan kembali ke sisi Ye Chen. Ya, aku mungkin tidak akan bisa bertemu kepala keluarga hari ini. Mengapa Anda tidak kembali dulu, Tuan Ye? Ketika saya berhasil menemui kepala keluarga, saya akan melaporkan masalah ini kepadanya. Ye Chen mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Zurende, jadi dia tidak perlu menimbulkan masalah. Saat Ye Chen hendak pergi, pintu terbuka dan seorang wanita muda keluar. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun, tinggi dan lincah. Sikap dan tindakannya bermartabat dan elegan. Zhu Zixuan memperhatikan tatapan Ye Chen dan berbisik, Tuan. Ya, kamu seharusnya sudah mendengar tentang 3 keindahan Provinsi Jiangnan, kan? Ye Chen mengangguk. Dia ingat bahwa Xia Ruoxue adalah salah satunya. Dia tidak tahu siapa yang menciptakan istilah itu, tapi Xia Ruoxue memang layak menyandang gelar itu. Selain Nona Xia, yang Anda kenal, ada 2 orang lainnya, dan wanita yang baru keluar adalah salah satunya, Zhu Zixuan melanjutkan, namanya Suya. Dari segi senioritas, saya harus memanggilnya Bibi ya. Meski begitu, dia seharusnya hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari Tuan Ye. Zuya sangat pandai menangani masalah orang dan keluarga, dan terkenal di kalangan keluarga besar Provinsi Jiangnan. Tidak hanya itu, Zuya memiliki status yang sangat tinggi di keluarga utama. Oh, Ye Chen tidak menunjukkan banyak emosi, tapi matanya menatap ke pihak lain. Pada saat ini, Zurende memikirkan sesuatu dan menyela, Tuan Ye, mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Jika Zuya bersedia bertemu dengan Anda, mungkin masalah Anda itu bisa dipertimbangkan. Namun, temperamen Zuya agak aneh, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk bertemu dengannya. Pada saat dia selesai berbicara, Zuya sudah berjalan ke arah ketiganya. Ketika dia tiba di depan Ye Chen dan Zurende, dia menghentikan langkahnya. Matanya yang indah sepertinya menemukan sesuatu yang menarik. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum. Kamu Chen, apa-apaan? Saat ini, Zurende dan Zhu Zixuan tercengang. Siapa yang menyangka bahwa Zuya yang agung dan perkasa akan mengenal Tuan Ye, dan bahkan berinisiatif untuk menyambutnya. Tidak jauh dari sana, kedua penjaga gerbang itu juga menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Bukan hanya mereka, bahkan Ye Chen merasa ada yang tidak beres. Dia tidak ingat pernah melihat orang ini sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki reputasi di River City, ini adalah Provinsi Jiangnan. Ye Chen tidak mengulurkan tangannya. Dia menatap wanita muda di depannya dengan ragu. Zuya tersenyum dan berkata, saya telah mendengar banyak tentang Anda selama periode ini. Faktanya, aku sudah sering mendengar namamu sampai telingaku hampir lepas. Bai Libing sangat mengagumimu, loh. Aku sedang berpikir untuk mengajakmu minum suatu hari nanti, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secara kebetulan hari ini. Ye Chen akhirnya mengerti. Sepertinya Bai Libing dan Zuya memiliki hubungan yang luar biasa. Meskipun Bai Libing berada di River City, latar belakangnya sangat istimewa. Ayahnya, Bai Lixiong, adalah orang penting di Provinsi Jiangnan. Oleh karena itu, keakraban dia dan Zuya adalah hal yang normal. Bab 209, tidak berharga. Zuya melirik Ye Chen, matanya berkedip. Dia berkata dengan tenang, ini masih pagi. Bagaimana kalau minum kopi bersamaku? Aku belum pernah mengundang seorang pria untuk minum kopi sebelumnya. Menolak seorang wanita bukanlah hal yang sopan. Alasan mengapa Zuya mengatakan ini adalah karena dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pria di depannya. Awalnya, identitas Ye Chen tidak menarik minatnya sama sekali. Bahkan jika Ye Chen adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat, dan ahli nomor 1 di kota sungai, penghargaan itu tidak berarti apa-apa di Provinsi Jiangnan. Namun, dia telah mendengar banyak tentang dia dari Bai Libing, dan dia juga tahu bahwa Ye Chen adalah kepala instruktur jiwa naga. Para petinggi tidak akan membuat keputusan absurd tanpa alasan. Sesuatu tentang Ye Chen telah mendorong mereka melakukan ini. Dia bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki Ye Chen secara menyeluruh. 5 tahun lalu, dia adalah sampah yang dibenci semua orang. 5 tahun kemudian, dia membuat para ahli jiwa naga tunduk. Kemana saja Ye Chen selama 5 tahun terakhir? Baiklah. Ye Chen tentu saja tidak akan menolak. Bagaimanapun, Zuya mungkin satu-satunya penghubung yang bisa membantunya mendapatkan material untuk pedang pembunuh naga. Tak lama kemudian,
mereka berdua sampai di lantai 2 sebuah kedai kopi. Lingkungan di sini sangat sepi. Zuya mengaduk kopi di depannya dan berkata, sejak kamu datang ke kediaman keluarga Zhu, kamu pasti punya permintaan, kan? Mata Ye Chen menyipit dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu cukup berterus terang. Bagaimana jika bukan itu masalahnya? Beberapa hari ini pertemuan keluarga kami sedang berlangsung, jadi hanya anggota keluarga kami yang ada. Oleh karena itu, Anda muncul di sini sekarang berarti Anda meminta bantuan kepada keluarga Zhu. Saya selalu berterus terang dalam melakukan sesuatu. Katakan padaku, apa itu? Jika saya dapat membantu, dengan sendirinya saya akan membantu. Demi Bai Libing, saya akan melakukan yang terbaik. Karena pihak lain begitu lugas, Ye Chen tidak berniat bertele-tele. Dia berkata, saya tahu bahwa keluarga Zhu Anda pernah menempa pedang. Saya membutuhkan bahan mentah untuk pedang ini. Tidak ada kejutan di mata Zuya. Dia dengan anggun menyesap kopinya dan berkata, memang benar bahwa keluargaku dulunya adalah keluarga pembuat pedang, tapi kami telah menempa ribuan pedang. Bahan pedang apa yang kamu butuhkan? Beberapa detik kemudian, pedang pembunuh naga muncul di tangan Ye Chen. Begitu pedang pembunuh naga muncul, gelombang energi spiritual meluap ke sekeliling, yang juga diwarnai dengan aura mengerikan yang samar. Ya ampun, secangkir kopi di tangan Zuya jatuh ke tanah, dan kopi tersebut bahkan menodai gaun putihnya. Matanya bergetar saat dia menatap pedang pembunuh naga dalam-dalam. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Pedang penghancur Suan, bagaimana itu bisa sampai ke tanganmu? Zuya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak kaget. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambil pedang Ye Chen tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Saya punya prinsip tertentu. Hanya satu jenis orang yang menyentuh pedangku, dan itu adalah orang mati. Suara sedingin es terdengar, menyebabkan Zuya tanpa sadar menggigil dan benar-benar sadar. Dia kemudian menatap Ye Chen dengan sedikit ketakutan di matanya. Ye Chen, aku benar-benar minta maaf. Pedang ini sangat penting bagi keluarga Zhu. Itu sebabnya aku kehilangan ketenanganku. Selama 100 tahun terakhir, keluarga Zhu telah mencari pedang ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pedang penghancur Suan akan tiba-tiba muncul entah dari mana, dan dalam keadaan rusak. Sebelum kakek buyutnya meninggal, dia meninggalkan kata-kata, munculnya pedang penghancur Suan, kembalinya kaisar. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan kemudian berkata dengan serius, Ye Chen, apakah kamu bersedia memberikan pedang ini kepada keluarga Zhu? Keluarga Zhu bersedia membelinya dengan harga berapapun. Apapun, tidak kurang dari 2 miliar yuan. Mungkin dia merasa itu tidak cukup tulus, Zuya melanjutkan, selain harga ini, Anda juga dapat menaikkan persyaratan lainnya. Keluarga Zhu bahkan akan berhutang budi padamu. Bantuan keluarga Zhu dapat melindungi nyawa ahli manapun. Itu jauh lebih berharga daripada 2 miliar yuan yang dia tawarkan. Saat ini, Zuya bahkan telah melupakan permintaan Ye Chen karena pedang ini terlalu penting bagi keluarga Zhu. Mata Ye Chen menjadi dingin saat dia menolak, saya tidak kekurangan uang. Anda harus tahu itu. Juga, menurutku, bantuan keluarga Zhu-mu tidak ada artinya. Dia tidak suka jika orang lain menginginkan barangnya, terlepas dari hubungan antara pedang ini dan keluarga Zhu. Itu miliknya sekarang, dan tidak ada yang berhak mengambilnya. Zuya mengerutkan kening saat mendengar kata-kata arogan Ye Chen. Satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa bantuan keluarga Zhu tidak berharga mungkin adalah pemuda di depannya ini. Meskipun dia sedikit marah, dia tetap tersenyum. Ye Chen, mungkin aku sedikit terlalu gelisah hari ini. Anda meminta maaf. Ketentuan yang baru saja saya tawarkan dapat dinegosiasikan kapan saja. Anda punya 10 hari untuk mempertimbangkannya. Juga, tidak mungkin bagi keluarga untuk berpisah dengan bahan mentahnya. Bagi keluarga Zhu, pedang ini adalah bentuk keyakinan. Sebelumnya, dia berinisiatif mengundang Ye Chen untuk minum kopi karena dia sangat ingin berteman dengannya dan mengenalnya lebih dekat. Namun, kemunculan pedang ini mengubah segalanya. Nilai Ye Chen jauh lebih rendah dari pedang ini. Ye Chen berdiri dan menatap Zuya. Sepertinya tidak ada ruang untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Kalau begitu, selamat tinggal. Saat Ye Chen hendak berbalik dan pergi. Bang! Beberapa detik kemudian, kaca jendela pecah, dan sebutir peluru terbang ke arah dahi Zuya. Zuya merasakan bahaya dingin merayapi seluruh tubuhnya. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Tepat pada saat ini, arus udara menyapu,
dan bahkan membalikkan seluruh meja, dan angin kencang menyebabkan wajah Zuya sakit. Sebuah tangan muncul di depan dahinya. Itu milik Ye Chen. Semuanya terjadi terlalu cepat, begitu cepat hingga pikiran Zuya menjadi kosong. Ye Chen membuka telapak tangannya. Ding! Sebuah peluru mendarat di meja terbalik. Saat ini, Zuya akhirnya sadar kembali, seseorang sebenarnya mencoba membunuhnya. Jika bukan karena Ye Chen, dia pasti sudah mati. Ye Chen sebenarnya telah memblokir peluru senapan sniper. Bagaimana ini mungkin? Seorang seniman bela diri kuno terkemuka bisa menangkap peluru, tapi tidak semudah yang dilakukan Ye Chen. Terlebih lagi, dia baru saja berada beberapa meter darinya. Rasa takut merayapi hatinya, bukan dari upaya pembunuhan itu, melainkan dari pemuda yang dingin dan sombong di hadapan Erem. Zuya tidak terlalu memikirkannya dan segera memutar nomor. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, saya disergap di kedai kopi TC. Bawa pembunuhnya kepadaku dalam waktu 10 menit, atau mayatmu akan menggantikan mayatnya. Panggilan itu berakhir. Kemudian, Zuya memandang Ye Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Aku berhutang budi padamu. Ye Chen tidak berniat menanggapinya. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan keluar dari kamar. Ketika dia hendak turun ke bawah, dia berkata, bantuanmu tidak ada artinya bagiku. Bab 210, Ancaman. Zuya membeku di tempat saat mendengar kata-kata Ye Chen. Bantuannya tidak ada gunanya. Jika itu orang lain, dia akan mengira pihak lain sedang berusaha keras untuk mendapatkannya. Namun, dia hanya merasa jijik dengan kata-kata Ye Chen. Itu benar. Itu adalah sebuah penghinaan. Dia pikir dia menjadi gila. Tidak ada seorang pun yang pernah membuatnya begitu frustrasi. Dia duduk kembali dan menutup matanya. Dia mengusap pelipisnya dengan tangan kanannya, seolah sedang menunggu sesuatu. 10 menit kemudian, dua bawahan keluarga Zhu membawa seorang pria yang seluruh anggota tubuhnya patah ke depan Zuya. Nona muda, saya sudah membawa pelakunya ke sini. Keduanya dengan paksa menekan pria itu ke tanah. Saat ini, Zuya sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia menatap pria di depannya dan berkata, mengapa kamu mencoba membunuhku? Siapa yang mengirimmu? Saya hanya punya 2 pertanyaan ini. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Zuya. Matanya merah dan dia mengucapkan beberapa kata aneh. Mendengar ini, ekspresi Zuya sedikit berubah. Sepertinya itu adalah kelompok orang itu. Pihak lain memutuskan kontrak terlebih dahulu, dan keluarga Zhu kami mengambil tindakan. Sepertinya mereka tidak bisa lagi menahan diri. Jika bukan karena Ye Chen, aku mungkin telah dibunuh oleh kalian. Saya benci ancaman. Saya sangat membenci ancaman. Zuya mengulurkan tangannya. Seorang ahli keluarga Zhu segera menyadari apa yang diinginkannya dan menyerahkan belati dari pinggangnya ke Zuya. Beberapa detik kemudian, belati itu menghilang. Tangan Zuya dengan lembut menyentuh wajah pelakunya. Mata pelakunya membelalak kaget, saat dia merasakan bilah logam dingin itu mengiris lehernya. Bang! Tubuhnya jatuh ke tanah, dan genangan darah mulai terbentuk. Pakar klan Zhu lainnya dengan hati-hati menyerahkan handuk kepada Zuya. Zuya mengambil handuk dan dengan hati-hati menyeka tangannya. Kemudian, dia menginstruksikan, atasi mayatnya. Ye Chen meninggalkan kedai kopi dan menelepon Xiao Deng untuk menjemputnya. Sambil menunggu di persimpangan, dia terkejut saat merasakan ada beberapa aura yang lebih kuat di sekitarnya. Nampaknya kekuatan keluarga Zhu memang luar biasa. Di balik kedok keluarga pedagang ramuan obat, terdapat fondasi kekuatan bela diri. Tampaknya perairan provinsi Jiangnan tidak dangkal. Mungkin keluarga Wu hanyalah salah satu dari ikan kecil. Pasti ada buaya yang mengejutkan di bagian terdalam perairan ini. Segera, sebuah mobil berhenti di depan Ye Chen, dan dia masuk. Xiao Deng kemudian mengantarnya kembali ke villa. Ya, pemimpin meminta saya untuk mengingatkan Anda bahwa jika tidak ada hal penting akhir-akhir ini, lebih baik jangan keluar. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah, kata Xiao Deng sambil mengemudi. Ye Chen tidak mengatakan apapun dan menutup matanya. Ulang tahun Tang Ao yang ke-6 tinggal beberapa hari lagi. Pertunjukan baru saja dimulai. Ye Chen tidak mungkin mundur. Jika Tang Ao benar-benar datang mencarinya, itu hanya akan mempercepat tanggal kematiannya. Meski begitu, karena kalendernya kosong selama beberapa hari ke depan, sudah waktunya untuk berkultivasi. Saat Ye Chen sedang berpikir keras, ada panggilan masuk. Itu adalah Sun Yi. Ada apa, Yi kecil? Di ujung lain telepon,
Sun Yi menghela nafas lega saat Ye Chen menjawab panggilan itu. Ye Chen, kamu di mana sekarang? Bisakah Anda datang ke Gedung Perdagangan Internasional Huayuan? Kelompok Keadilan Surgawi telah mengalami beberapa masalah kecil. Ruoxue tidak bersamamu. Ye Chen mengerutkan kening. Dengan kemampuan Xia Ruoxue, dia seharusnya mampu menangani banyak hal. Ruoxue kembali ke kediaman keluarga Xia untuk menyelesaikan beberapa masalah, jadi panggilannya tidak tersambung, jawab Sun Yi. Presiden Shen baru saja pergi dan masih berada di dalam pesawat, jadi dia tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Jangan tanya lagi. Cepat datang. Oke, itu lantai 15 Gedung Perdagangan Internasional Huayuan. Baiklah, tunggu aku di sana. Ye Chen menutup telepon dan menyuruh Xiao Deng mengemudi ke sana. Menurut pemahamannya, Sun Yi telah menyewa seluruh lantai Gedung Perdagangan Internasional Huayuan beberapa hari yang lalu, karena itu akan menjadi alamat kantor cabang Heavenly Justice Group di Provinsi Jiangnan. Pada akhirnya, di masa depan, kelompok keadilan surgawi juga akan membangun gedung mereka sendiri di Provinsi Jiangnan. Selama periode ini, Sun Yi bertanggung jawab atas urusan kelompok di Provinsi Jiangnan. Akan lebih baik jika Xia Ruoxue dan Shen Haihua ada, tetapi sesuatu yang besar telah terjadi, dan Sun Yi tidak dapat menghubungi orang lain, jadi dia hanya dapat meneleponnya. Pada saat yang sama, di lantai 15 Gedung Perdagangan Internasional Huayuan. Kantor Sun Yi. Sun Yi mengerutkan kening saat dia melihat pemuda di depannya. Alis pemuda itu seperti anak panah, dan membawa sedikit arogansi dingin. Dia bersandar di sofa, kakinya diletakkan di atas meja. Orang ini sangat tidak beradab. Ada dua pria berbadan tegap berdiri di sampingnya. Meski tidak mengeluarkan auranya, Sun Yi merasa terancam oleh mereka. Ketika pemuda itu melihat Sun Yi meletakkan teleponnya, dia berkata dengan ringan, apakah seseorang yang akhirnya bisa mengambil keputusan ada di sini? Dia sedang dalam perjalanan, kata Sun Yi dengan sedih. Pemuda itu mengangguk. Matanya terus melirik sosok Sun Yi yang mengesankan. Dia melihat arlojinya dan berkata, saya di sini untuk melindungi Anda dan perusahaan Anda. Saya tidak ingin banyak, hanya 20% sahamnya. Tentu saja, 20% saham ini memiliki hak suara. Ekspresinya sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang sangat biasa. Nada suaranya dipenuhi rasa percaya diri dan dominasi, menyiratkan bahwa akan ada konsekuensi jika pihak lain tidak menyetujui persyaratannya. Mata Sun Yi membelalak saat dia berdiri, wajahnya penuh amarah. Ten Lei, grup keadilan surgawi tidak pernah berencana menjual sahamnya. Tidak peduli seberapa tinggi tawaran Anda, kami tidak akan mempertimbangkannya. Lei Ze menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Dia tersenyum dan berkata, Nona Sun, Anda pasti salah memahami sesuatu. Keluarga Lei saya tidak berniat membayar sahamnya. Anda akan memberikannya kepada saya. Sepertinya Nona Sun tidak tahu banyak tentang bisnis. Kelompok keadilan surgawi membutuhkan keluarga Lei. Mungkin sangat sulit bagi perusahaan seperti Anda yang berasal dari skala kecil untuk bertahan di sini. Tentu saja, Anda juga bisa menafsirkannya sebagai peringatan.